Halo guys, saya Zira Maulana dan kali ini kita akan masuk ke segmen iReligion Genius episode ke-20 guys. Dan di episode kali ini kita akan bahas soal tragedi Hillsborough yang menewaskan 97 klub penggemar Liverpool. Ini klub yang gua dukung nih, yang gua ingat nih. Ini yang pas semifinal Piala FA tahun 1989. Ini memang tragedi terburuk sepanjang sepak bola Inggris nih, yang dimana yang di setelah stadion itu malah larang stadion yang berdiri juga dan juga All City itu bisa aman-aman aja dari stadion tersebut. Bagaimana ceritanya? So let's begin the video guys. Oke, untuk memahami apa yang terjadi di Hillsborough, kita harus melihat bagaimana sepak bola Inggris dikelola pada dekade 1980-an. Saat itu, penonton di tribun berdiri dipisahkan dari lapangan oleh pagar besi mirip dangdang yang mencegah penonton masuk ke lapangan. Sore itu, terjadi penumpukan ribuan supporter Liverpool yang di luar masuk tribun Lapping Lane. Manajemen jalan masuk buruk, pencatatan tiket lambat, dan polisi lalu lintas panik di masa yang membludak. Komandan polisi saat itu, David Dangerfield, mengambil keputusan fatal. Ia memerintahkan untuk membuka gerbang besar, yaitu gerbang C, demi mengurai kerumunan di luar. Namun, petugas mengabarkan bahwa penonton yang sudah dibuka. Ribuan yang berhamburan yang masuk dengan satu terowongan yang sempit yang mengarah ke sektor 3 dan 4 itu tribun yang sebenarnya sudah penuh sesak. Udara dari hilang. Penonton barisan terhempit tidak berhasil. Di saat pertandingan 6 menit di lapangan, di balik gawang atau orang-orang bertaruh nyawa untuk bisa bernafas. Kepanikan pecah. Pagar besi dirobohkan oleh supporter yang panik dan papan iklan yang digunakan oleh sama supporter yang tandu darurat. Bantuan medis pun terlambat karena polisi awalnya mengira itu adalah perkelahian supporter alias huliganisme. Namun, bagian yang menyakitkan beberapa hari setelah tragedi, surat kabar terkenal yang konservatif, yaitu The Sun, menerbitkan halaman depan beriklan besar The Truth alias kebenaran. Di dalamnya polisi memberikan laporan palsu bahwa supporter Liverpool itu mabuk dan kelompok dompet korban tewas. Membenci polisi, menyerang petugas medis, mencoba menolong. Dan narasi palsu ini menyalahkan korban alias victim blaming dan menyelamatkan pejabat kepolisian serta pengelola stadion. Warga Liverpool pun murka banget, sempat memboikot koran The Sun yang konservatif itu hingga saat ini dan dibutuhkan perjuangan tanpa lelah dari korban. Selama 27 tahun melalui Hillsborough Independent Panel di tahun 2012 hingga akhirnya pengadilan Inggris di tahun 2016 resmi menyatakan bahwa korban tidak bersalah alias unlawfully killed dan kegagalan polisi lah yang menyebab tragedi tersebut. Ya ini memang tahu kalau misalkan kalau polisi ini memang bersalah gitu ya, udah kayak supporternya yang unlawfully kill alias gak bersalah, karena polisinya itu lebih bersalah daripada korbannya gitu. 96 orang tewas pada hari itu dan beberapa tahun setelahnya akibat luka parah. Namun, pada Juli 2021, Andrew Devine yang menderita kerusakan otak parah sejak kejadian tahun 1989 akhirnya meninggal dunia. Jumlah resmi korban tewas menjadi 97 jiwa. Tragedi Hillsborough mengubah wajah sepak bola Inggris selamanya. Pagar bersih dihancurkan, tribun berdiri digantikan oleh kursi bernomor alias all-seater, dan standar keselamatan penonton di Follow Ball. Inggris berjanji, tidak boleh lagi nyawa melayang hanya menyaksikan pertandingan sepak bola. Namun, tampaknya menjadi guru yang paling diabaikan 33 tahun setelah Hillsborough pada 1 Oktober 2022, tragedi serupa jauh lebih mengerikan terjadi, yaitu tragedi Kanjuruhan. Lebih dari 135 jiwa supporter Arema melayang, ratusan lainnya luka-luka. Pola menjadi di Kanjuruhan ada cermin kelam dari Hillsborough. Sama seperti di Hillsborough, di Kanjuruhan memang terjebak dalam stadion yang kena pintu keluar yang tersampit, kepanikan terjadi. Menggunakan gas air mata, tertutup, melanggar aturan FIFA, dan juga memicu kepanikan massal, persis seperti kepanikan yang gerbang kontrol di Hillsborough.
pola respons yang berupa menyalahkan penonton ataupun menyangkal kesalahan prosedur. Juga narasi pasca kejadian itu jadi pelajaran dasar dari Hillsborough yang disapi oleh Indonesia adalah sepak bola tidak boleh lebih berharga daripada nyawa manusia. Pengertian keselamatan supporter, kerumunan yang asal-asalan, minimnya aktivitas penyelenggaraan adalah resep sempurna malapetaka. Jika Inggris membutuhkan 27 tahun peradilan bagi 27 korban itu, kita tidak boleh membiarkan 135 korban kanjuruhan yang merenggut dalam kegelapan yang sama. Nyawa korban bukan sekedar angka laporan berita. Mereka adalah anak, ayah, dan ibu, dan saudara-saudara yang kembali ke rumah. Sampai kejadian ini ditegakkan keselamatan prioritas rumah. Sedangkan Justice for 135 yang akan bergema mengabaikan Justice for 97. Bagaimana menurut kalian? Apakah konkret yang harus dilakukan oleh tragedi Kanjuruhan yang bakalan terjadi? Terus pendapat komentar. So itulah tragedi Hillsborough yang membuat penggemar Liverpool tewas 97. Terima kasih sudah menonton bahas kasus sepak bola dan juga storytelling yang masih banyak gua bahas. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Sidang Melana, dan see you in the next video, guys.